transformasi kepemimpinan, analis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, Dikmen Diksus Kemendikbud. Jabatannya pendidikan, latar belakang pendidikan S3 adalah George August University, Göttingen, Jerman. S2 University Technology of Malaysia. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya jelas, terdengar? Terdengar Bapak? Terdengar Bapak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Gerakan Literasi Sekolah ya, Pak Ahmad Yusuf. Selanjutnya yang saya hormati Prof. Siu yang juga sering bersama di kementerian. Terus ada Prof. Highwell ya, Coleman ya. Baik, izinkan saya untuk sharing. Namun sebelumnya permintaan maaf dari Bapak Direktur yang hari ini baru tadi pagi beliau sampaikan untuk menggantikan beliau. Seyogyanya beliau sangat ingin bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, namun karena ada rapat pimpinan bersama Pak Dirjen sehingga beliau tidak dapat hadir di webinar kali ini. Ya, saya tidak kata yang lain sebenarnya. Izin saya share untuk materinya. Ya, bisa dilihat semua ya, mudah-mudahan bisa jelas. Jelas Pak. Ya. Mohon izin sebentar. Untuk meninggalkan tempat sebentar ya, sebentar. Maaf ya, karena saya kebetulan lagi seleksi SILM juga di sini. Baik. Nah, ini paparan yang seyogyanya akan menyampaikan itu Bapak Dr. Haji Aswardi MSI. Beliau selaku Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Ya, salam beliau untuk Bapak Ibu sekalian. Siang ini saya mencoba untuk memberikan beberapa poin ya. Agenda dalam materi ini itu ada seputar gerakan literasi nasional. Selanjutnya ada pengajaran dan pembelajaran multimodal ya selama pandemi COVID-19. Selanjutnya nanti akan ada budaya baru dalam pembelajaran guru. Selanjutnya ada bisakah teknologi pendidikan mewujudkan janjinya. Baik Bapak Ibu yang sekalian, ya ini merupakan sebentar. Baik, ini ya pendidikan tujuan kita ya. Pendidikan ini merupakan tanggung jawab semua elemen ya, termasuk keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia usaha atau industri dan juga masyarakat. Nah, untuk saat ini sekolah kanak-anak Indonesia ya, angka partisipasinya tinggi ya, lebih besar daripada 95% di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan lebih besar daripada 70% pada jenjang pendidikan tinggi. Ya, untuk pembelajaran siswa, hasil belajar berkualitas juga, ini tujuannya kita nanti bisa
menghasilkan penelitian berkualitas tinggi dan 90% tingkat penempatan kerja. Ya, tidak ada anak yang tertinggal, distribusi yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya dapat dicapai melalui perbaikan pada ada infrastruktur dan teknologi, kebijakan, prosedur dan pendanaan, kepemimpinan bermasyarakat dan budaya, kurikulum, pedagogik dan asesmen. Ya, sebentar. Ya, semakin yang lama semakin kita tidak belajar ya semakin besar dampak negatif yang terjadi pada anak. Ini terjadi pada masa COVID dan ini menjadi sebuah tantangan besar. Ya, terus ancaman putus sekolah ya, anak harus bekerja. Ya, di persepsi orang tua juga banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah. Ya, mungkin kita tidak terlalu khawatir untuk yang berada di pusat-pusat perkotaan. Namun di daerah yang jauh dari pusat perkotaan, persepsi orang tua berbeda dengan yang di kota. Selanjutnya ada kendala tumbuh kembang, ya kesenjangan capaian belajar, perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh, ya dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosioekonomi yang berbeda. Selanjutnya ada ketidakoptimalan pertumbuhan, ya ini juga turunnya keikutsertaan dalam PAUD, ya, sehingga kehilangan tumbuh kembang yang optimal di masa-masa usia emas. Ada juga risiko learning loss, ya di mana hilangnya pembelajaran secara berkepanjangan. Ya di sini berisiko terhadap pembelajaran jangka panjang, baik itu secara kognitif maupun perkembangan karakter. Nanti ada tekanan psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, karena dampak seperti ini anak bisa menjadi stres, ya, minimnya interaksi dengan guru, ya, teman juga, dan lingkungan luar ditambah tekanan akibat sulitnya pembelajaran jarak jauh dapat menyebabkan stres pada anak. Selanjutnya ada kekerasan yang tidak terdeteksi. Ya, tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tangga ya tanpa terdeteksi oleh guru. Baik Bapak Ibu sekalian, nah ini ada atau sebentar ya saya tampilkan ini aja ya. Ini jelas juga ya Bapak Ibu ya. Oke, mulai Januari 2021 ya. Pembelajaran tatap muka ini dimulai dari pemberian izin oleh pemerintah daerah, ya Kanwil, kantor Kemenak, dan tetap dilanjutkan dengan izin berjenjang dari satuan pendidikan dan orang tua, yang dimana izin untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung ya luring itu Pemda atau Kanwil ya kalau tidak mengizinkan maka peserta didik tetap melanjutkan pembelajaran dari rumah. Nah, kalau iya, maka harus ada persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah satuan pendidikan dipenuhi daftar periksa termasuk persetujuan komite sekolah perwakilan orang tua murid. Ya, kalau dari sini tidak memenuhi, maka peserta didik juga masih tetap melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh. Selanjutnya ada orang tua yang setuju pembelajaran tatap muka, kalau ia baru akan diadakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap. Ini tantangan kita ya seputar gerakan literasi nasional. Nah, menjadi literasi di abad 21 ini itu banyak ditekankan literasi baca tulis ya. Selanjutnya ada literasi numerasi. Ada juga literasi sains, literasi finansial, literasi digital, dan literasi budaya dan kewargaan. Nah, ini 6 literasi ini membantu kita untuk siap masuk dunia kerja, ya bijak mengambil keputusan, dan aktif berpartisipasi di lingkungan sosial. Ini penguatan pendidikan karakter. Ini menyiapkan generasi
berkecakapan abad 21, ya, di mana ada ya siswa atau peserta didik yang memiliki karakter, literasi, dan juga kompetensi. Nah, baru didukung oleh masyarakat, ya, di sekolah dan juga keluarga. Baik Bapak Ibu, ini program literasi Kemendikbud, ya, Gerakan Literasi Nasional. Saya yakin Bapak Ibu semua telah familiar dengan Gerakan Literasi Nasional. Ya, gerakan literasi sekolah, ada gerakan literasi keluarga, ada gerakan literasi guru dan pendik, ya, ada gerakan literasi masyarakat, gerakan literasi budaya, dan ada juga literasi bahasa dan sastra. Nah, prinsip gerakan ini, ya, itu ada koordinasi, ada komitmen, ada kemitraan, ada harus milik bersama dan keberlanjutan. Nah, prinsipnya ini sebuah gerakan nantinya akan menjadi budaya, ya, jadi budaya literasi, kebiasaan yang terus berlangsung. Baik Bapak Ibu, ini pengajaran dan pembelajaran multimodal selama pandemi COVID. Nah, ini banyak berita pada 2020, ya. Kita lihat itu ada pandemic disruption to learning is an opportunity, ya, to reimagine, revitalize education. Nah, gangguan pandemi ini dalam pembelajaran adalah kesempatan untuk mengkonsep ulang bagaimana sistem atau konsep pendidikan pada masa saat sekarang ini. Baik, tantangan pola pikir selama masa pandemi COVID-19 ini kita menjadi nyaman dengan ketidaknyamanan, ya, merangkul ketidakpastian, mempercepat budaya inovasi, ya. Kita tidak menyangka bahwa kita saat ini menggunakan media seperti ini, ya. Kita dapat berjumpa, dapat bertatap muka, tetapi tidak dapat saling bersentuhan, ya, karena secara virtual. Selanjutnya menjadi pembelajar, yang komunitas guru belajar yang berkembang pesat, terus mengutamakan siswa, mempercepat pola pikir yang berpusat pada siswa. Selanjutnya juga merangkul penggunaan teknologi, ya, ini guru mau tidak mau harus bisa untuk menggunakan teknologi yang dulu mungkin ada beberapa guru agak sedikit tidak suka atau tidak terbiasa dengan teknologi, tapi mau tidak mau saat ini guru harus mampu menggunakan teknologi. Ini pengajaran dan pembelajaran multimodal selama pandemi COVID, ya. Ada memberikan pertanyaan atau latihan tugas. Ini banyak guru, ya, di saat ini hanya memberikan pertanyaan atau latihan tugas, ya, dan ini meningkat besar, ya, dari awalnya pada April, penelitiannya pada April hanya 80%, ya, pada September itu 92%. Selanjutnya menugaskan siswa untuk membaca buku teks, ini juga sama. Nah, pada April ini hanya 53, tapi karena udah kelamaan, September itu 88. Jadi guru rata-rata memberikan menugaskan siswa untuk membaca buku teks. Terus ada juga yang menugaskan siswa untuk membaca materi atau bahan tambahan, ya. Ini juga meningkat. Kita bisa melihat semasa pandemik, ya, 6 indikator ini meningkat dari April sampai September. Baik, ini program guru penggerak. Nah, sebentar. Nah, pada masa pandemi juga, ya, ini Kemendikbud mencoba untuk berinovasi, ya, bagaimana pembelajaran di masa pandemi, sehingga ada program guru penggerak.
Ya, ini program kepemimpinan guru. Ya, karena kita berdasarkan atau berawal dari tidak semua siswa itu memiliki gawai ya untuk pembelajaran daring. Nah, di PGP ini guru belajar bagaimana menyusun modul yang menarik, kemudian mencetak dan memberikan modul-modul tersebut ke setiap rumah siswa yang tidak memiliki gawai atau gadget. Ini dari guru SD Negeri Bone. Nah, ada juga guru SMP swasta yang di Pontianak. Ya, ini saya mulai menggunakan kerja kelompok daring. Awalnya saya berpikir itu akan sulit dan membuat siswa bingung. Namun saya terkejut, ternyata siswa lebih aktif dalam berdiskusi dan menghasilkan ide-ide baru. Nah, ini juga ada dari guru PGP ya, program guru penggerak. Saya tidak hanya belajar tentang teknologi, tetapi bagaimana menggunakan dengan baik. Misalnya setelah saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, ya saya memberikan 3 pilihan tugas. Sebelumnya, jika saya meminta siswa untuk membuat video, tidak banyak siswa yang mengumpulkan tugas tersebut. Namun setelah saya memberikan beberapa pilihan seperti membuat video, audio, atau visual, 95% siswa mengumpulkan tugas tersebut. Ya Bapak Ibu, sekedar informasi, ini juga program guru penggerak tahap 4 sedang dibuka. Mungkin Bapak Ibu dapat mendaftarkan dalam program tersebut. Nah, ini budaya baru dalam pembelajaran. Nah, kita lihat di sini, ya seri pembelajaran guru daring di Kemendikbud kita telah mempersiapkan ya guru belajar dan berbagi melalui website ya guru belajar dan berbagi.kemdikbud.go.id ya. Ini sudah kita lakukan sejak 2020 ya, terdapat 1.003.000 ya lebih pendaftar dan 731 lebih telah tuntas menyelesaikan pelatihan secara mandiri. Ini kalau kita lihat maka 73% ini persentase dari guru-guru yang bergabung atau terdaftar dalam guru belajar dan berbagi ini telah menyelesaikan semua kerja tersebut. Nah, terdapat 4 program pelatihan di Kemendikbud ya, kita khususnya di GK itu kita ada seri pandemi COVID ya, ada seri pendidikan keterampilan hidup, ada juga seri asesmen kompetensi minimum, seri belajar mandiri calon guru ASN BPPK. Ini kita sedang dan segera hadir seri pendidikan inklusif. Ini juga ya Kemendikbud melalui GTK kita mempersiapkan bahan belajar untuk guru-guru yang akan mengikuti seleksi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Baik, selanjutnya ini ya bahkan di daerah terpencil ya tertinggal yang ada seperti yang ada di Papua Barat ya, beberapa guru ini telah mengikuti program pelatihan guru belajar dan berbagi. Jadi sudah di beberapa tempat Bapak Ibu, saya juga mungkin di sini juga Bapak Ibu sudah pada atau mayoritas ya telah bergabung di guru belajar dan berbagi. Terus ada penguatan badan guru melalui guru belajar dan berbagi. Ini menggunakan model crowdsourcing ya. Guru-guru Indonesia telah menggunakan platform guru berbagi. Ini Ayo Guru Berbagi. Nah, di sini guru-guru membagi bahan-bahan ajar ya, ide mengajar ya dan bahan ajar selama masa pandemi COVID-19. Nah, sejak April 2020 Bapak Ibu, platform telah diakses. Ya, platform telah diakses. Platform telah diakses 78 juta kali. Ya, sampai nanti ada 630 aksi kolaborasi bersama. Nah, ini bisa dilihat. Bapak, waktunya 5 menit lagi. Baik, ini hampir habis ya.
Baik, studi dampak ya. Ini juga ya, terima kasih telah mengingatkan ya. Nah, studi dampak guru berbagi. Ya, guru dapat dengan mudah menemukan referensi materi. Ini dampaknya ya. Terus ada fitur yang paling berguna, terus ada fitur videonya juga, terus ada penggerak utama, kontributor, ada handphone. Selanjutnya, nah ini kalau nanti bisa dilihat ya, platform guru sebagai layanan terintegrasi. Bapak Ibu nanti bisa melihat di portal guru, ya ada mengajar dan belajar. Ya, selanjutnya, nah ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kita, bisakah teknologi pendidikan mewujudkan janjinya? Ya kalau ya penulis itu meninjau evaluasi uji coba intervensi ya teknologi pendidikan. Nah di sini juga nanti kita bisa lihat bagaimana apakah teknologi dapat bermanfaat ya untuk saat ini untuk pendidikan. Nah ini inti internasional itu ada pendidik, ada pembelajar dan ada materi pendidikan. Ini yang tidak bisa kita lepas satu dengan yang lainnya. Nah ini juga ada yang dari David K dan Deborah. Itu yang paling penting untuk meningkatkan pembelajaran adalah interaksi antara pendidik dan peserta didik ya, seputar materi pendidikan. Baik, ini 4 model intervensi teknologi pendidikan ya yang berpotensi meningkatkan pembelajaran siswa. Ya bisa meningkatkan kualitas instruksi standar, itu memfasilitasi instruksi berdiferensiasi, memperluas kesempatan untuk berlatih, meningkatkan keterlibatan pelajar. Ya Bapak Ibu, ini yang terakhir ya, sebenarnya tujuan akhir dari gerakan literasi sekolah atau nasional ini menjadikan literasi itu menjadi budaya. Ya bagaimana kita bisa menjadikan literasi itu budaya bagi peserta didik kita yang nantinya akan berdampak untuk masyarakat seluruhnya. Jadi seperti itu ya. Mungkin itu dari saya, paparan sudah terakhir. Saya kembalikan kepada moderator